مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan dan mempertemukan kita dengan hari kemenangan Idul Fitri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang dirahmati Allah, kita baru saja melewati bulan Ramadan yang melatih kita untuk disiplin, sabar, sederhana, serta peduli terhadap sesama. Salah satu pelajaran penting yang sering kita lupa, merenungkan bahwa bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi dan pengelolaan rezeki termasuk dalam hal pangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang kita menikmati rezeki Allah, termasuk makanan dan minuman. Namun, Islam melarang sikap berlebih-lebihan. Setelah Ramadan, seringkali pola konsumsi kita kembali tidak terkendali. Makanan terbuang, belanja tidak terencana, dan gaya hidup menjadi konsumtif. Padahal, Ramadan telah mendidik kita untuk cukup dengan yang sederhana. Disinilah pentingnya kemandirian pangan keluarga. Kemandirian pangan keluarga pasca Ramadan merupakan upaya krusial untuk menjaga stabilitas gizi dan ekonomi rumah tangga setelah masa konsumsi tinggi selama bulan puasa dan Lebaran. Fokus utamanya adalah beralih dari pola belanja konsumtif menuju produksi mandiri dan manajemen bahan pangan yang cerdas. Kemandirian pangan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara cukup, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks Islam, ini bukan sekedar urusan dunia, tetapi bagian dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, kita diperintahkan untuk mengelola bumi dengan baik, termasuk dalam mengelola sumber daya pangan. Kita tidak boleh merusak, menyia-nyiakan, atau hidup bergantung tanpa ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Kerusakan tidak selalu berarti bencana besar. Memboroskan makanan, membuang bahan pangan secara sia-sia, dan tidak peduli terhadap keberlanjutan juga termasuk bentuk ketidakbijaksanaan terhadap nikmat Allah. Untuk membangun kemandirian pangan keluarga pasca Ramadan, kita bisa tanamkan nilai syukur dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur atas makanan berarti menghargainya, tidak menyia-nyiakannya, dan menggunakannya untuk kebaikan. Upaya yang lain adalah mengatur keuangan, membeli sesuai kebutuhan, serta mengolah sisa makanan agar tidak terbuang
adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Menerapkan pola makan bergizi seimbang juga bisa kita lakukan dalam rangka membangun kemandirian pangan keluarga. Dan yang berikutnya yaitu sebagai bagian dari ikhtiar dan tawakal, kita menanam sendiri sayuran atau tanaman obat keluarga, sehingga kita dapat menghemat pengeluaran sekaligus memperoleh bahan makanan yang lebih segar dan sehat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemandirian pangan keluarga juga bagian dari menjaga ketahanan umat. Jika setiap keluarga mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, maka umat Islam akan menjadi kuat, tidak mudah goyah oleh krisis dan kesulitan. Ramadan telah melatih kita untuk hidup sederhana, maka jangan biarkan semangat kesederhanaan itu hilang. Jadikan Ramadan sebagai madrasah kehidupan yang membentuk keluarga yang hemat, sehat, dan penuh keberkahan. Semoga Allah memberkahi rezeki kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang qanaah, pandai bersyukur, dan mampu menjaga amanah rezeki yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق